Halo, selamat pagi para mahasiswa. Untuk perkuliahan geometri analitik pada hari ini kita akan kembali menggunakan media video. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis irisan kerucut yang kedua, yaitu parabola. Kita sudah membahas mengenai lingkaran, bagaimana persamaan lingkaran dan garis singgungnya, kemudian kita juga hubungan antara titik dengan lingkaran, potongan garis dengan lingkaran, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas mengenai parabola. Tentunya seperti halnya lingkaran ya, parabola ini juga punya definisi secara geometris. Ya, kalau parabola yang Anda bisa ketahui kan parabola untuk antena TV gitu ya. Nah, itu bentuknya kan sebenarnya apa? Seperti bentuk lengkungan terbuka gitu ya. Tapi tentunya nggak sembarang lengkungan. Demikian pula kalau Anda misalkan pernah diberitahu bahwa persamaan kuadrat gitu ya, atau fungsi kuadrat itu kurvanya akan berbentuk parabola. Ya, itu betul. Tapi juga bukan itu deskripsi geometrisnya. Nah, definisi geometris dari parabola itu sebenarnya adalah himpunan titik-titik yang jaraknya dengan suatu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu. Nah, sebentar, ini mungkin perlu dicerna lagi ya. Jadi ada sebuah titik yang sudah fix, ada sebuah garis yang juga sudah fix, lalu kita tahu ada jarak titik dengan titik dan ada jarak titik dengan garis. Nah, jadi dia merupakan titik dalam parabola kalau jaraknya dengan sebuah titik itu sama dengan jaraknya ke sebuah garis. Atau ya, kita gambarkan saja gitu ya. Misalkan saya punya kurva seperti ini gitu ya. Dia arah terbukanya ke sebelah kanan. Kemudian seandainya saya di sini punya sebuah titik, ya, ini kata titik P,0 begitu. Dengan ini tentunya P ini merupakan suatu bilangan yang positif. Kemudian di sini juga ada garis X sama dengan negatif P. Ya, kita mudah untuk memahami bahwa titik 0,0 akan berada tepat di antaranya P,0 dengan garisnya gitu ya, yang arah horizontal. Nah, di sini titik 0,0 ke titik P,0 jaraknya adalah P, dan dengan garis X sama dengan min P jaraknya juga P. Nah, tapi ternyata kan tidak hanya itu, ternyata Anda dapati nggak hanya 0,0 yang memenuhi persyaratan itu. Ternyata beberapa titik lain juga, misalkan saya buat di sini. Nah, di sini titik ya, karena X, Y di sini jaraknya dengan garis X sama dengan min P, ini juga bisa jadi sama dengan jaraknya ke titik P,0. Dan kita mengumpulkan semua titik yang berciri seperti itu. Jadi kalau dihitung jaraknya dengan garis X sama dengan min P dengan jaraknya ke titik P,0, hasilnya akan sama. Jadi ya, misalkan kalau saja di sini ini nilainya D gitu ya, ini juga harus sama dengan D, seperti itu. Jadi yang satu adalah jarak titik dengan titik, yang satu adalah jarak titik dengan garis. Nah, kita mengumpulkan semua titik yang nilai jaraknya ini sama. Jadi yang tetap itu adalah titik P,0 sama garis X sama dengan min P. Lalu kita menghimpun semua titik yang jaraknya dengan P,0 sama dengan jaraknya ke X sama dengan min P. Nah, nanti P,0 ini kita sebut dengan titik fokus. Titik fokus. Kemudian garis X sama dengan min P ini kita beri nama garis direktrik.
ya, atau garis arah, bisa dibilang seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita teruskan, ya tentunya nanti dia akan ya terus terbuka gitu ya kurvanya sampai tak hingga. Jadi misalkan ini saya perpanjang, ya, nanti kan ini di sini jaraknya dengan X sama dengan min P, ya tetap sama dengan jaraknya ke P,0. Ya. Semakin lama nanti arahnya akan semakin membuka gitu ya. Jadi ini nggak akan menjadi kurva yang tertutup. Ya mungkin saya juga bisa gambarkan di posisi yang lain gitu ya. Misalkan saya buat titiknya seperti ini gitu ya. Di sini misalkan, nah, maaf ini nggak benar-benar lurus. Iya. Ya nanti jaraknya dengan fokus juga sama dengan jaraknya ke dielektrik. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menentukan persamaannya. Ya. Jadi definisinya ini sudah mungkin dapat dipahami gitu ya. Tapi bagaimana menentukan persamaannya? Nah di sini kita coba dulu untuk kasus yang sederhana, yaitu untuk yang fokusnya di P,0 dan garis elektriknya X sama dengan sin P. Kita coba cari bagaimana bentuk persamaannya. Nah misalkan X, Y titik pada parabola, nah berarti kan jaraknya dia dengan titik fokus itu harus sama dengan jaraknya ke garis dielektrik. Berarti jarak antara X, Y dengan 0,0 dengan P,0 ini harus sama dengan jaraknya X, Y ke garis X sama dengan min P. Ya, jarak antara dua titik kita punya bagaimana? Berarti ini akar dari X minus P dikuadratkan ditambah Y minus 0 dikuadratkan. Lalu jarak titik garis, karena ini garis vertikal ya, saya kira kita tidak perlu menggunakan rumus, cukup jelas ya. Berarti kan jaraknya adalah yang arah horizontal, kita hanya perlu mencari selisih absisnya ya. Jadi kalau kita di sini kan ini X sama dengan min P, jangan ini X, Y gitu ya. Ya berarti kan jaraknya adalah P tambah X gitu ya. Jarak adalah P tambah X. Kita tidak perlu menggunakan rumus jarak garis di sini. Ya berarti di sini sama dengan P ditambah dengan X. Oke, ini masing-masing ruas bisa kita kuadratkan akan menjadi hal yang sama, ekivalen ya, karena ini pasti non negatif juga seperti itu. Lalu X dan P juga ini nilainya akan sama-sama positif. Kita buat kuadratnya, berarti X min P dikuadratkan tambah Y kuadrat sama dengan P tambah X dikuadratkan. Lalu kita jabarkan menjadi bagaimana? X kuadrat dikurangi 2px ditambah p kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan p kuadrat tambah 2px tambah x kuadrat. Oh, ada yang sama. Kita bisa hilangkan. Oke, x kuadrat bisa, p kuadrat juga bisa. Sehingga kita akan punya 2px-nya yang minus itu pindah ke sebelah kanan. Kita akan punya persamaannya menjadi y kuadrat sama dengan 4px. Nah, inilah persamaan parabola.
dengan titik fokus P, dan garis direktrik X sama dengan min P. Nah, P sendiri ini kemudian disebut dengan nilai parameter parabola. Lalu titik 0,0 itu disebut sebagai titik puncak parabola. Jadi ini ya, titik 0,0 ini kan titik yang pas di tengah-tengahnya fokus dengan direktrik. Ini disebut dengan puncak parabola. Ya, ingat bahwa di sini puncak itu tidak harus benar-benar di puncak. Ya, jadi maksudnya puncak itu ya istilahnya ya kalau di kalkulus ya titik ekstrimnya gitulah ya, titik ekstrim dari parabola. Jadi di sini 0,0 ini tepat di antara fokus dengan direktrik, ini disebut dengan puncak parabola. Nah, jadi di sini kita bisa mengatakan ini apa? Persamaan parabola dengan titik puncak 0,0, kemudian titik fokusnya adalah P,0, garis direktriknya adalah X sama dengan min P, begitu, dan kurva terbuka ke kanan. Ya, tentunya di sini ya P-nya positif ya. Ini P-nya positif. P-nya positif. Jadi itu bagaimana kita merumuskan persamaan parabola yang arahnya terbuka ke kanan dengan puncak 0,0, kemudian fokusnya P,0, direktriknya X sama dengan min P, maaf. X sama dengan min P. Persamaannya menjadi Y kuadrat sama dengan 4PX. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mencoba untuk kurva yang terbuka ke arah atas? Bagaimana? Bagaimana kalau kurvanya terbuka ke atas? Ya, sebetulnya dapat tebak ya, kalau parabola terbuka ke atas, ya itu nanti sebenarnya Anda tinggal membalik perannya X dengan Y sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba untuk kita turunkan persamaannya. Saya punya kurva parabola seperti ini, begitu. Lalu ini titik fokusnya, ini jadi 0,P, begitu. Lalu ini garis direktriknya, ini Y sama dengan negatif P. Dan puncaknya masih di 0,0. Ya, tentunya kalau kita buat garis atau ambil sebarang titik, lalu kita cari jaraknya ke garis direktrik, dia harus sama dengan jaraknya ke titik fokus. Ya, misalkan ini titik X, Y, begitu. Nah, jaraknya X, Y ke Y sama dengan min P. Ya, ini sama jaraknya P, ini jaraknya Y. Ini vertikal ya. Berarti persamaannya bagaimana? Jarak garisnya ini berarti Y tambah P, begini ya. Nah, jaraknya X, Y ke
fokusnya 0, P menjadi akar dari X min 0 dikuadratkan tambah Y min P dikuadratkan. Kembali dengan langkah yang sama, kita dapatkan X kuadrat ditambah Y min P dikuadratkan sama dengan Y plus P dikuadratkan. Oke, lalu kita jabarkan 2PY tambah P kuadrat, yang ini plus 2PY plus P kuadrat gitu ya. Oke, ada yang bisa kita eliminasi, hasilnya menjadi X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, jadi ini persamaan parabola untuk yang arah terbuka ke atas. Tentunya dengan puncak 0,0, fokusnya 0,P, dielektrik-nya Y sama dengan min P. Jadi ya, ini parabola ini puncaknya masih di 0,0, kemudian fokusnya di 0,P, lalu dielektrik-nya Y sama dengan min P, lalu arah terbuka ke atas. Ya, jadi itu persamaan parabola yang arahnya terbuka ke atas dengan puncak 0,0. Ya, ingat juga bahwa di sini P-nya juga lebih dari 0. Ya, ini akhirnya kalau Anda bagi dengan 4P, jadinya Y sama dengan X kuadrat dibagi 4P, yang mana kalau menjadi persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat yang kurvanya terbuka ke atas. Ya, oke, di bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana kalau arahnya terbuka ke kiri dan ke bawah, sama kalau puncaknya di H, K. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau arah terbukanya kurva ke sebelah kiri, ya, ke arah kiri. Oh iya, sebelumnya mungkin saya perlu membuat deskripsi yang lebih jelas ya mengenai apa itu nilai P. Karena di sini parameter P sendiri ya ini merupakan parameter positif gitu ya. Tapi apa maknanya ya, secara geometris? Jadi kita lihat P itu sebenarnya apa? Jarak antara titik puncak dengan titik fokus, ya kan? Sama puncak dengan garis dielektrik. Ya, saya rasa di gambar sebelumnya juga sudah saya jelaskan gitu ya. Jadi di sini P itu sebenarnya adalah jarak antara puncak parabola ke titik fokus, ya, ke titik fokusnya, yang berarti juga akan sama dengan jaraknya puncak parabola ke garis dielektriknya. Dan karena puncak itu tepat di tengah-tengahnya fokus dengan garis dielektrik, maka ini juga bisa disebut setengah dikali jarak fokus parabola ke garis dielektriknya. Nah, ini ya. Dan itu deskripsi dari parameter parabola P gitu ya. Jadi jangan sampai ada misalkan menyebutkan parabola, misalkan ditanya ini apa, yaitu P-nya. Nah, P-nya itu apa gitu kan. Nah, seperti itu ya. Beberapa simbol itu memang di banyak buku seragam, tapi juga ada beberapa
simbol atau notasi yang berbeda-beda. Artinya jangan sampai Anda cuma sekedar tahunya oh ya P itu parameter parabola. Ya P-nya itu. Nah, itu kan malah nggak menjelaskan gitu ya. Jadi perlu dideskripsikan dengan cukup jelas. P sama dengan jarak puncak parabola ke titik fokusnya, yang berarti sama dengan jaraknya puncak ke garis dielektrik, atau juga sama dengan setengah dari jarak fokus ke garis dielektrik. Di beberapa buku mungkin ada yang mendeskripsikan P itu sebagai jarak fokus ke garis dielektrik. Jadi ini 0,P/2, yang ini sama dengan P/2. Nanti persamaannya jadi 4-nya berubah menjadi 2. Ya itu juga ekivalen sebenarnya. Karena kan itu tergantung bagaimana Anda mendefinisikan P. Kalau saya mendefinisikan P sebagai jarak puncak ke titik fokus. Jadi supaya kalau Anda menemukan sumber yang berbeda, Anda nggak bingung. Nah oke, kita kembali ke parabola dengan puncak 0,0 dan arahnya terbuka ke kiri, ya. Berarti di sini fokusnya akan menjadi min P,0 dan garis dielektriknya menjadi X sama dengan P. Tentunya kalau kita menyamakan kembali jarak antara sebuah titik X, Y ke titik fokus, kita akan dapatkan X dikurangi min P gitu dikuadratkan tambah Y min 0 dikuadratkan sama dengan, nah ini jaraknya ya, ini juga sama. Oh, dari sini ke sini ya, dari sini ke sini kan sebenarnya jaraknya adalah negatif X, karena di sini X sama Y nya kan berada di kuadran, X nya kan berada di kuadran 2 atau 3 gitu ya. Jadi pasti nilainya negatif ya. Maaf, jadi X, Y kan antara di kuadran 2 atau 3 ya. Jadi nilai X pasti negatif. Jadi kalau kita menghitung jaraknya ini berarti min X. Nah yang ini tetap P. Yang ini. Jadi jaraknya akan sama dengan P dikurangi X. Nah di sini X itu pasti bernilai negatif ya, karena kalau terbuka ke kiri berarti ya dia hanya ada di kuadran 2 sama 3, berarti X nya pasti negatif. Karena kita menghitung jarak berarti ya dari negatifnya ya. Oke, berarti di sini X plus P dikuadratkan tambah Y kuadrat sama dengan P min X dikuadratkan. Berarti X kuadrat ditambah 2PX tambah P kuadrat tambah Y kuadrat, ini sama dengan P kuadrat min 2PX plus X kuadrat. Oke, kita hilangkan X nya, kita hilangkan P ya, kita hilangkan menjadi ya Y kuadrat sama dengan negatif 4PX. Seperti ini ya. Jadi ini untuk yang parabola dengan puncak 0,0 ya, dia terbuka ke kiri. Ya, dia sama dengan negatif 4x. Jadi kalau misalkan yang kuadrat itu adalah yang Y begitu, berarti arahnya pasti antara ke kanan atau ke kiri. Nah, kita tidak melihat kanan atau kirinya itu dari tandanya ya. Jadi P ini pasti harus positif P-nya. Karena P ini kan suatu jarak ya, P-nya harus positif. Jadi kalau Anda membuat bentuk semacam ini, Y kuadrat sama dengan sesuatu kali X. Kalau sesuatunya itu positif, berarti dia terbuka ke kanan. Kalau sesuatu itu negatif, berarti terbuka ke kiri. Ini begitu ya membedakannya. Nah, nanti dengan ide yang sama, mungkin tidak perlu saya jabarkan lagi ya. Dengan ide yang sama,
parabola dengan puncak 0,0 terbuka ke bawah memiliki persamaan X kuadrat sama dengan minus 4PY. Oke. Jadi hanya tinggal dibalik saja, ya, hanya tinggal dibalik saja tanda plus jadi minus. Kalau X kuadrat sama dengan sesuatu kali Y, kalau itu positif koefisiennya berarti dia terbuka ke atas, kalau negatif berarti dia terbuka ke bawah. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana kalau parabolanya itu berpuncak bukan di titik 0,0 tapi di seberang titik H, K. Ini sama juga ya dengan kemarin kita membahas lingkaran, juga ada yang untuk kasus lingkaran berpusat di 0,0 juga ada yang berpusat di seberang H, K. Tentunya kita punya bentuk yang lebih simpel, kemudian kita perumum seperti itu ya. Nah, setelah ini kita akan lihat bagaimana untuk yang puncaknya di H, K. Ya, baik. Kita akan coba setelah tadi kita melihat persamaan parabola dengan puncaknya 0,0 dan ya ada 4 kemungkinan arah terbuka begitu. Kita akan melihat bagaimana kalau puncaknya itu di suatu titik H, K dan dia terbuka ke kanan. Ya, di sini H, K kita nggak tahu dia posisinya di mana, bebas bisa di kuadran manapun. Misalkan di sini H, K dia terbuka ke kanan, berarti titik fokusnya akan menjadi H tambah P, K ya, karena bergeser sejauh P ke arah kanan, jadi H plus P, K. Garis direktifnya menjadi H minus P ya, X sama dengan H minus P. Lalu kalau kita punya sebuah titik ya, sebuah titik pada parabola ini, misalkan di sini titiknya begitu, maka nanti jaraknya ke garis X sama dengan H min P gitu ya, ini harus sama nih dengan jaraknya ke titik fokusnya ya. Mungkin kalau dari gambar saya tampak tidak benar-benar sama gitu ya, tapi ya kita tahu maksud saya ya. Ya, di sini misalkan titiknya X, Y begitu. Berarti saya butuh jarak antara X, Y itu dengan titik H plus P, K. Ini jaraknya haruslah sama dengan jarak dari X, Y menuju titik X sama dengan H min P. Kita coba, ya mungkin akan sedikit lebih panjang kesamaannya, tapi coba kita akan lihat apakah mungkin disederhanakan begitu. Nah, di sini jarak antara dua titik ini menjadi X dikurangi H dikurangi P dikuadratkan ditambah Y min K dikuadratkan. Ya, ini kan X dikurangi H plus P ya, berarti kan X dikurangi H dikurangi P ya. Karena kan ini kalau saya buat kurungnya kan kena minus jadi minus semua di sini ya. Nah, kemudian jarak antara X, Y dengan X sama dengan H min P gitu ya, berarti ini menjadi ya X dikurangi H min P gitu ya, X dikurangi H min P. Ya, kita kuadratkan, ini menjadi X min H min P dikuadratkan ditambah Y min K dikuadratkan sama dengan
X min H tambah P dikuadratkan. Ya, saya kira yang Y min K dikuadratkan itu tidak perlu kita jabarkan karena juga tidak pengaruh ke yang lain. Mungkin yang bisa hilang adalah yang ada X, H sama P nya. Nah, ini menjadi apa? X kuadrat tambah H kuadrat tambah P kuadrat, lalu X dengan minus H nanti minus 2XH, X dengan min P minus 2XP, min H min P plus 2HP. Lalu yang di sini menjadi X kuadrat ditambah H kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 2XH kemudian ditambah 2XP dikurangi 2HP. Ya. Ini penjabaran cukup banyak, ini penjumlahan 3 ya. Ya, kita bisa eliminasi apa saja di sini. X kuadratnya bisa ya, X kuadrat, H kuadrat, P kuadrat bisa. Lalu kemudian, oh maaf saya kelupaan ininya. Nah, ini ada plus Y min K dikuadratkan. Oke. Yang 2XH nya juga bisa. Nah, berarti kita punya Y min K dikuadratkan. Ini sama dengan 4XP dikurangi 4HP. Berarti Y min K dikuadratkan sama dengan 4P dikali X min H. Tentunya dengan di sini nilai P harus lebih dari 0. Nah, jadi ini persamaannya. Nah, ternyata ini sebenarnya mirip dengan persamaan parabola yang puncaknya 0,0 ya. Hanya di sini Y-nya diganti dengan Y min K, lalu X-nya diganti dengan X min H. 4P-nya tetap. Ya, karena P ini adalah jarak antara fokus dengan puncak parabola yang sama dengan jarak puncak parabola ke garis direktrik. Ya, di sini kalau puncaknya di H, ya, sebetulnya ini kan sama saja dengan menggeser, ya, melakukan translasi kurva parabola yang awalnya berpuncak di 0,0 menjadi berpuncak di H, K. Nah, ini nanti bisa menjadi suatu rumus untuk pergeseran. Nanti bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan dari puncaknya 0,0 gitu menuju H, K, nanti persamaannya akan mirip gitu ya persamaannya. Tapi nanti yang X-nya akan diganti dengan X min H, lalu yang Y-nya akan diganti dengan Y min K. Ya, ini apa nanti yang akan terjadi gitu ya. Jadi seolah-olah Anda hanya mengganti X-nya dengan X min H dan Y-nya dengan Y min K. Jadi kalau misalkan apa puncaknya H, K gitu ya, puncaknya H, K gitu ya. Jadi kalau misalkan apa parabola dengan puncak H, K, nah ini kalau misalkan dia apa terbukanya ke arah kiri begitu, kita bisa menebak bagaimana persamaannya. Juga nanti kalian bisa apa namanya mencoba untuk menjabarkan sendiri. Tentunya akan sama dengan ini tapi tandanya negatif ya. Tapi Y min K dikuadratkan sama dengan minus 4P dikali X min H. Nah, kalau terbukanya ke atas gitu ya, terbuka ke atas, berarti X min H dikuadratkan sama dengan 4P dikali Y min K.
Jadi kalau dibalik saja posisinya, lalu kalau terbuka ke bawah menjadi X min H dikuadratkan sama dengan min 4P dikali Y min K. Nah, jadi rumus-rumus ini saya rasa saya nggak perlu menjabarkan satu persatu ya, karena dari polanya sudah tampak cukup jelas. Ya mungkin apabila Anda ingin memverifikasinya silahkan ya, itu bisa Anda coba gitu ya. Anda mungkin juga perlu berhati-hati karena di beberapa buku itu mungkin ada yang menyebut bahwa nilai parameter P itu boleh negatif. Tapi ya itu sebenarnya sama saja. Artinya begini, kalau saya mensepakati P-nya harus positif, tapi tanda depannya bisa plus bisa minus. Kalau plus berarti terbuka ke kanan atau ke atas, kalau minus berarti ke kiri atau ke bawah. Nah di buku yang memperbolehkan P itu negatif, tandanya malah harus plus, malah harus plus. Cuma kalau P-nya positif berarti dia terbuka ke kanan atau ke atas. Kalau P-nya negatif berarti ke kiri atau ke bawah. Jadi itu sebenarnya ekivalen sebenarnya. Ya cuma ya istilahnya ya kita harus harus konsisten gitu ya dengan aturan main yang digunakan. Tentunya kalau Anda menggunakan notasi yang berbeda juga nggak masalah. Yang penting Anda konsisten dengan notasi yang Anda gunakan. Jangan dicampur-campur dengan notasi yang berbeda. Ya, tentu saja nanti semua bentuk persamaan kuadrat ya itu akan dapat dinyatakan ke dalam bentuk bentuk persamaan parabola. Jadi kalau Anda punya misalkan persamaan atau mungkin fungsi kuadrat ya lebih tepatnya ya. Kalau persamaan kan hanya satu persamaan saja ya, fungsi kuadrat gitu ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Ini juga nanti akan membentuk parabola. Tapi bagaimana kalau ini dibuat dalam bentuk parabola? Tapi bagaimana bentuk umumnya gitu ya? Ya nanti kalau Anda sudah menemukan bagaimana bentuk persamaan bentuk umumnya ya dalam persamaan parabola, nanti Anda akan tahu di mana posisi titik puncaknya dan juga nanti posisi fokusnya dan garis diameternya. Ya ini mungkin juga bisa Anda kerjakan sebagai latihan. Ya demikian materi untuk persamaan parabola. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ya hal lain seperti ya utama garis siku parabola. Ya demikian materi untuk hari ini. Terima kasih.